Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah masjid dari Rasul yang kami hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ba'da zuhur. Seperti biasanya habis ba'da zuhur kita mendengarkan tausiah atau kultum untuk jadwal pada siang ini, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Safrizal Tompel. Kepada Al-Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Muhammad nabiyil nabiyil mustafa sayyidul mursalin wa rahmatan lil alamin wa khataman nabiy wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Isma'akallahu ta'ala fil Qur'anil Karim bi kalamin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asta'inu lillah wasbaru innal arda yurassaha may yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Surah Al-A'raf. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para shaim dan shaimat yang sudah melaksanakan ibadah zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan dinilai Allah pahala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada siang ini masih Allah berikan kita semua kesempatan. Artinya mencari sebuah kesempatan itu tidak mudah. Kalau tidak ada sifat kudrat dan iradat yang Allah beri, maka rasa untuk mengisi kesempatan itu tidak ada. Tapi dengan adanya kudrat dan iradah, maka setiap manusia terpasang rasa kepingin untuk mencapai sebuah kehendak itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktunya yang kita lakukan pada ini siang. Salawat buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, judul tausiah pada hari ini dengan judul kejujuran membawa kesuksesan. Memang salah satu sifat dalam hidup ini sangat perlu ada kejujuran. Jangan kita membuktikan di luar saja. Kita buktikan saja di dalam lingkungan kehidupan kita, terutama di keluarga. Sikap jujur memang kemenangan yang luar biasa Allah beri dan di keluarga kita. Salah satu kemenangan tertulis dalam Al-Quran, bahasa sakinah, mawaddah, warahmah. Mencapai sebuah kesakinahan, mawaddah dan rahmah itu memang sisipannya adalah kejujuran. Maka kejujuran itulah yang selalu diperlihatkan oleh baginda Nabi
kepada umat-umat dahulu, bahkan di hadapan sahabat. Saya teringat sebuah cerita kisah 14 abad yang silam yang kita baca di buku teksnya para ulama. Di masa Rasulullah hidup seorang sahabat, laki-laki bujangan, dan Allah Allah memberikan bumi itu sebagai warisnya. Allah kehendakkan kepadanya sebagai hamba, dia kelola itu bumi, sehingga tangannya itu gosong. Tangannya gosong, dan tangan inilah sebagai saksi di hadapan Allah usahanya. Dengan dia berusaha jujur, bertanam, cocok tanam di bumi yang Allah berikan kepadanya sebagai warisan. Dan dia berdoa, ya Rabb, andaikan tanamanku ini nanti membuah hasil, insya Allah mampu baginda Nabi menikmatinya. Sekian tahun kemudian tanaman itu berhasil karena perairannya bagus, dikiranya ada sungai-sungai, maka tumbuhannya bagus. Dia menanam itu anggur berbuah manis sekali, dan anggur itu dipetik selalu. Begitu dipetik dan dia sisipkan petikan itu buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antarkan kepada Nabi, dinikmati oleh Nabi, manis, dan dibagi-bagikan kepada sahabatnya. Berikutnya pemuda itu berusaha lagi, tahu-tahu terjadi kekeringan di bumi itu, maka kurma tidak mendapat air, dan kurma itu berbuah tapi tidak manis, masam. Namun dia tetap memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah rasa cinta dan kejujurannya ke baginda Nabi dia berikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Dan begitu sampai di hadapan Rasulullah dan dia berikan kurma, ya bagindaku, ini kurma, ciciplah dari hasil jari tanganku. Nabi mengambil kurma dan mengambil tangannya. Begitu Rasulullah melihat tangannya, tapak tangannya, dan kulitnya gosong, Nabi mencium tapak tangan pemuda itu. Lalu Rasulullah mencicip makanannya itu, tanaman itu. Begitu dimakan oleh Rasulullah, kurma itu masam, tapi tidak ada sedikit pun di wajah Rasulullah rasa masam itu dia perlihatkan kepada anak muda itu. Dimakan Rasulullah dan dia tidak membagikan kepada sahabat, dimakan sampai habis. Begitu habis, pemuda itu tersenyum melihat Rasulullah memakan anggur itu, padahal anggur itu masam, tapi tidak ada kelihatan di muka Nabi rasa masam, tapi rasa manis, menjaga perasaan orang yang memberi. Begitu pulang pemuda, lalu sahabat Abu Bakar berkata, wahai baginda Rasul, alangkah sangat lahapnya kamu makan buah anggur ini, tak sempat engkau membagikan kepada kami. Apa jawab Nabi kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, kurma ini adalah masam, tidak manis. Aku takut memberikan kepada kalian, andaikan kalian nikmati masam itu nanti, bagaimana pandangan anak muda itu terhadapku? Ketahuilah oleh kalian wahai sahabatku, andaikan masam ini terlihat di wajah kalian,
hancur rasa perasaan kejujuran seorang anak muda mencintai diriku. Ketahuilah oleh kalian, andaikan ini makanan masam yang kalian makan, maka akan lahir sebuah fitnah antara kalian. Timbul fitnah dan ngomong yang tidak baik terhadap pemuda itu. Maka itulah aku rahasiakan. Begitulah bijaknya seorang pemimpin, tak pernah menyakiti bawahannya. Fa'tabiru ya ulul absar, innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya atau kutubnya di depan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi semoga dapat kita amalkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pada siang ini kita tutup tausiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.